Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peti Nur Anissa, kelas C3 NPM 1021946, Prodi Akuntansi S1. Saya di sini akan menjelaskan atau meringkas tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia dari mata kuliah Teori Akuntansi. Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dan suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dengan keberadaan akuntansi ini tidak lepas dari sejarah perkembangan yang awal mula sampai saat ini terjadi. Adapun sejarah perkembangan akuntansi di dunia yaitu sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia, sejarah sistem pencatatan akuntansi, perkembangan ilmu akuntansi, dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi diriwayatkan bisa dilacak pada tahun 3200 pada masa Mesir kuno sebelum Masehi. Saat itu telah dikenal dua teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik pertama adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara teknik kedua menggunakan sejenis token yang disimpan dalam lebih besar dengan berbagai jenis yang kompleks dibandingkan dengan koin. Namun, akuntansi pada masa ratusan abad silam tersebut masih bersifat pencatatan dan belum dapat disebut sebagai ilmu akuntansi. Luka memperkenalkan dua kegiatan pencatatan. Yang pertama, kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Yang kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan satu jalan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luka yaitu disebut sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis yang dikenalkan oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika kebangsaan Italia, yang nama lengkapnya Gianluca Bartolomeo de Pacioli, yang dikenalkan lewat buku berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportion and Proportionality. Buku ini menjelaskan kegiatan pembukuan di Venesia yang kemudian dikenal dengan metode Venesia dan metode Italia. Penggunaan sistem akuntansi yang sistematis di Eropa mulai meluas pada akhir abad ke-15. Seiring menurunnya pengaruh Kekaisaran Romawi pusat, perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Perkembangan akuntansi ini semakin pesat. Usai terjadi revolusi industri di Eropa, tumbuhnya industri membuat kebutuhan akan informasi, yaitu dengan laporan laba rugi dan neraca. Kemudian, pada abad ke-19, yakni depreciation accounting dan industrial accounting mulai dikenal luas. Demikian, seiring dengan tumbuhnya pesat industri di barat, akuntansi berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki abad ke-20, akuntansi dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat yang berkembang menjadi dua, yaitu financial accounting dan cost accounting. Peran akuntansi juga semakin penting dalam ekonomi di tahun 1930 di New York Stock Exchange dan American Institute of Creative Public Account membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham. Dan adapun perkembangan akuntansi di Indonesia, yaitu Indonesia akuntansi disinyalir telah dikenal sejak tahun 1642. Namun, bukti jelas soal adanya penerapan akuntansi di tanah air ini baru ada dalam pembukuan Campion Society yang berdiri di Jakarta tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah ada Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah Belanda. Pada masa itu, banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan berpasangan double entry yang dianjurkan
Luca Pacioli. Kegiatan perekonomian yang padat berakibat diperkenalkannya fungsi auditing di Indonesia tahun 1980. Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan 1918 oleh Press and Hogweg. Setelah itu berdiri pula kantor akuntan H.Y. Ponres tahun 1980 dan jawatan akuntan pajak. Baru pada 1929 terdapat orang Indonesia pertama kali bekerja di bidang akuntansi. Dia adalah J.B. Messier yang bekerja sebagai pemegang buku jawatan akuntan pajak. Setelah kemerdekaan RI, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Hal mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pendidikan akuntansi ini mulai pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia dengan membuka program studi akuntansi. Pada tahun yang sama, RI juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntan di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada 23 Desember 1957. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik tahun 1986. Pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 yang mendorong berdirinya perusahaan baru dan juga mendorong perkembangan akuntansi di Indonesia. Dualisme sempat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama di level menengah, dalam lokarya bertajuk Pendidikan Akuntansi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lahir kesepakatan bahwa Indonesia sistem pendidikan akuntansi untuk mendidik menengah dan tinggi. Indonesia menggunakan sistem. Sekian penjelasan atau peringkasan dari tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Maaf bila ada salah kata atau kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.